masuk yang tadi dolimun fasikun afirun itu. Nah itu yang ada radikul yang orang tarik garis keras itu konteksnya ngambil dari sahabat Umar mungkin itu yang itu harus penggal. Tapi dari satu sisi sahabat Abu Bakar Siddiq sangat santun baik, dia jajar di kie baik, di lobi di kie tebus dengan uang dan lain-lain. Nah yang saya sesalkan pada saat ini sesama muslim yang radikal bom dan lain-lain. Islam itu satu. Kalau kita menyelami secara kafah, kita sesama muslim itu saling menyapa, saling santun, perkataan lemah lembut. Tapi sekarang kok enggak loh bahasanya. Saya masa bingung. Sing A, Salafi dan lain-lain. Oke, garis keras. Kalau kita ini garis yang biasa-biasa itu fakta di era sekarang ini loh bahasanya. Akhirnya setelah tadi dijelaskan oleh Ustadz, oh iya ada kafirun, ada dolimun, ada fasikun. Maksudnya sudah ke masing-masing itu. Yang dolim yang bagaimana, yang kafirun bagaimana, yang fasikun bagaimana. Yaitu jadi agak saya membuka diri akhirnya, oh iya yang radikal itu yang sama muslim kok saling gontok-gontokan, nabinya sama, kitabnya sama, cara pandangnya tadi. Akhirnya Rasul dalam peperangan tadi minta pendapat dari Abu Bakar kan keras banget gitu. Terus yang satunya tadi dari itu sahabat yang Umar ya, itu sahabat kok bijak. Nah, itu cara pandang ketika Rasul sedang apa gitu loh. Makanya saya memandang karena iya loh. Saya sedih pada saat ini loh bahasanya. Pertanyaannya kok bisa cara pandang pada saat ini ada radikal dan yang garis keras dan garis yang biasa itu. Ya itu pertanyaan bagus dan ini harus dijawab dan harus dipahami oleh kita. Jadi kalau saya boleh sampaikan, ini kan apa ya? Saya itu kan ya persyaratan lah, artinya ketika kita itu berusaha untuk melihat cara berpikir ulama. Jadi pikiran-pikiran yang mainstream dan pikiran-pikiran yang ekstrim atau cara pandang yang ekstrim itu sebenarnya satu. Karena memang kelemahan daripada orang di dalam memahami teks Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika kita salah di dalam memahami teks Al-Quran dan Al-Hadis, itu nanti jadinya ekstrim. Contoh misalkan, ketika kita konteksnya memahami ayat jihad, qatilul ladzina la yu'minuna billah. Ini Al-Quran. Dan perangilah orang-orang yang tidak iman kepada Allah. Ekstrim kan jadinya. Harus diperangi itu orang-orang yang tidak berpihak. Ayo perang. Bunuh itu kan. Bahasanya apa? Lalu kemudian ketika memahami hadis yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya disuruh untuk memerangi orang sampai mereka itu benar memahami dan mereka benar-benar mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ini coba kalau jenengan memahami apa yang saya sampaikan tadi. Perangilah orang-orang sampai dia beriman kepada Allah. Kemudian saya menyampaikan hadis Nabi mengatakan, dan perangilah orang, atau saya diperintahkan untuk memerangi orang sampai mereka mengatakan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kira-kira kesimpulan dari dua ayat dan hadis tadi apa? Iya kan, radikal. Ini karena kita melihatnya itu hanya secara kalimat. Tetapi kalau kita perangkat berpikir kita lengkap, maka di situ kita akan punya. Di situ ada permainan kata qatilul ladzi. Bahasanya pakainya qatilul ladzi, bukan uqtulul ladzi. Ini kalau dalam bahasa Arab ketika suatu kalimat itu berubah
perintahnya bukan pakai uf'ul tetapi pakainya fa'il, maka di situ ada ketersekalian, ada ketersalingan. Artinya ketika Allah mengatakan qatala Zaidun Amron, berarti di situ ketika bahasanya pakainya qatala seperti qatilu, qatala, maka berarti ada kesalingan. Zaid itu juga menyerang, Amr juga menyerang. Ada kesalingan. Ya, dan di dalam hadis dan ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jihad, di situ semuanya ada kesalingan. Maka bahasa Al-Qur'an pakainya qatilu, bahasa hadis uqatilu. Lalu kemudian untuk memahami hadis ini biar tidak ekstrim, kita kembalinya kepada ayat yang pertama kali diturunkan di dalam jihad. Apa itu ayat? Udzina lilladzina yuqatalunahum bi'annahum zulimu. Jadi saat itu umat Islam itu sedang tertekan sekali keadaan. Baru setelah itu diizinkan untuk berperang. Maka berperang ini alasannya apa? Bi'annahum zulimu, karena mereka ini dalam keadaan didolimi. Maka ambil kesimpulan bahwasanya jihad ini menjadi wajib ketika ada orang yang menyerang kita, sedangkan kita termasuk adalah orang-orang yang terdolimi. Maka ayat itu bukan perintah sejatinya, tetap bukan perintah untuk memasukkan orang ke dalam Islam, tetapi ayat itu justru lebih mengarahkan kepada perintah untuk melindungi diri kita di dalam mempertahankan Islam dari pihak-pihak yang ingin menyerang kita. Maka tidak ada sejarah baginda Rasul itu kalau kita kaji, tidak ada sejarah baginda Rasul nyuruh sahabat untuk menaklukkan kota ini, kota ini. Semua penaklukan yang dilakukan oleh baginda Rasul itu didasari oleh permintaan daripada penduduk setempat yang saat itu sedang tertekan di dalam pemerintahan Romawi dan Persia. Semuanya. Kalau kita lihat, makanya pembukaan Konstantinopel, kemudian Syam, kemudian dan lain sebagainya. Syam di saat itu kan menjadi basis pemerintahan Romawi. Jadi orang-orang itu dulu ketika di bawah di pemerintahan Romawi itu memang sangat tertekan. Kirim surat kepada baginda Rasul, lalu mereka itu dibebaskan. Setelah Romawi terusir, baginda Rasul memberikan pilihan. Kamu mau masuk Islam ya monggo, nggak mau masuk Islam juga monggo. Kami hanya mengajak kalian untuk masuk Islam, bergabung dengan Islam untuk tidak saling memusuhi. Kalau mau tetap dalam agamamu ya silahkan. Ini negaramu, silahkan dikelola menurut cara dirimu. Yang penting antara kita itu ada kesepakatan. Bijaksananya di situ. Ini hanya sebagai contoh. Jadi memang kalau saya jelaskan lagi, jadi ekstrem itu muncul kayak tadi karena perangkat yang digunakan untuk berpikirnya itu tidak luas. Jadi memahami Al-Quran hanya dengan modal pengetahuan bahasa Arab saja tidak cukup. Tidak cukup sekali. Dan itu makanya bahasa Arab itu hanya salah satu perangkat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kalau boleh saya katakan, untuk memahami Al-Quran dan hadis yang pertama harus paham bahasa Arab, paham nasih mansukh, paham sababun nuzul, paham usulul istidlal, paham qiyas, paham ijma'. Kemudian juga harus hafal ribuan hadis beserta dengan sanadnya. Ya ini kan untuk memahami Al-Quran dan hadis. Makanya daripada kita repot-repot hafal itu semua, ngikut saja ulama yang memang berkompeten di dalam bidang itu. Itu paling gampang kayak gitu. Ini kalau kita ini. Jadi sebabnya karena memang kayak gitu. Jadi ekstrem itu karena muncul di dalamnya itu tadi perangkat berpikir yang kurang, sehingga memunculkan produk hukum yang tidak semestinya. Padahal Al-Quran kan sudah wanti-wanti ketika mengutus baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga tetap rahmatan lil alamin. Al-Quran sudah balik-balik berbicara di dalam Al-Quran, wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Di dalam agama itu tidak ada kesulitan. Ad-dinu yusrun, kata baginda Rasul. Agama itu sebenarnya mudah. Ad-dinu nasihatun. Agama ini adalah nasihat. Jadi ekstrem itu yang muncul karena kalau saya lihat itu tadi katanya. Jadi cara memahami Al-Quran dan hadis cuma dengan peralatan yang terbatas. Sebenarnya di situ titiknya. Kemudian kan kalau orang punya peralatan yang terbatas itu nanti dia akan mudah menyalahkan kepada orang yang memiliki cara berpikir yang komprehensif.
Memahami syariat itu tidak bisa hanya dari satu sisi, tetapi memang harus secara komprehensif. Itu semacam itu. Dan itu bisa dibuktikan ya. Insya Allah bisa dibuktikan itu. Enggak. Lalu kemudian kenapa tiba-tiba kita itu menafsiri demikian? Nah itu nanti jawabannya panjang. Jawabannya panjang. Yang mata awam kenapa berpikir ekstrim itu karena meniga kalikan, ketiga kalinya nyaris sama, ekstrim juga hukumannya. Kalau yang pertama itu kan pertama dihukumi zalim. Kalau zalim itu bahasa agama kan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Justru ayat faulaika humud dzalimun ini justru ayat yang akan menafsiri daripada ayat faulaika humul kafirun. Kemudian yang faulaika humul fasikun ini juga nanti akan menafsiri daripada faulaika humul kafirun. Jadi ini kalau di dalam logika berpikir ini harus ada ini, harus disatukan jadi satu. Ini namanya al-jam'u bainan nusus. Jadi prosesnya ini. Masih penasaran juga?